Singa dan si tikus, singa dan si tikus. Ini cerita singa dan si tikus. Tikus berjalan ke hutan dan bangunkan singa yang tidur. Dengan marah dia pegang tikus, lalu tikus takut dan menangis. Dia bilang, kalau kau lepaskan aku, ku akan membantumu suatu hari nanti. Saat kau butuh, aku akan datang. Singa dan si tikus, singa dan si tikus. Ini cerita singa dan si tikus. Singa dan si tikus, singa dan si tikus. Ini cerita singa dan si tikus. Singa berkata, kamu hewan kecil, bisa lakukan apa untukku? Begini saja, karena kau membuatku tertawa, ku bebaskan kamu. Besoknya singa mengintai mangsa, tapi waktu jalan pulang dia kena perangkap, terjebak sendirian. Singa dan si tikus, singa dan si tikus. Ini cerita singa dan si tikus. Singa dan si tikus, singa dan si tikus. Ini cerita singa dan si tikus. Tikus kecil dengar singa menggeram, lalu bergegas pergi. Dia gigit talinya, bebaskan singa, dan berkata, sekarang kita satu tim. Singa menjawab, aku salah menertawakanmu. Jika kau tak membantu, aku takkan di sini. Singa dan si tikus, singa dan si tikus. Sahabat sejati singa dan si tikus. Singa dan si tikus, singa dan si tikus. Sahabat sejati singa dan si tikus. Singa dan si tikus, singa dan si tikus. Sahabat sejati singa dan si tikus. Singa dan si tikus, singa dan si tikus. Inilah cerita singa dan si tikus. Ada seorang anak yang namanya Jack, tinggal di sebuah gubuk bersama ibunya. Jack bertanya pada ibu, mengapa kita miskin? Raksasa datang dan memukul pintu. Dia curi semua yang kita punya. Dia curi semua. Jack, kita harus menjual sapi. Pergilah ke pasar, berangkat sekarang. Jack ambil sapi dan mulai berjalan. Lalu dia bertemu seorang lelaki. Itu sapi yang bagus. Dia bilang, Itu sapi yang bagus. dia bilang. Aku beli sapimu dengan kacang ajaib, kacang paling indah yang pernah kau lihat. Aku setuju. Jack lari pulang. Ketika ibu lihat kacangnya, dia berteriak. Dilempar lewat jendela, kacangnya terbang. Dilempar, kacangnya terbang. Waktu kacang menyentuh tanah, tiba-tiba ada suara bergemuruh. Dari tanah tumbuhlah pohon besar, tinggi menjulang sampai ke awan. Dengan tangkainya Jack pun memanjat. Dengan tangkai Jack memanjat. Lewat awan, lewat langit, Jack sangat-sangat tinggi. Dia melihat sebuah pintu besar dengan tanda anak kecil dilarang masuk. Jack jalan lurus, tetap masuk. Jack jalan lurus, masuk. Di dalam kastil yang gelap, Jack jalan terus masuk ke dalam. Dia temukan ruangan yang sangat besar. Lalu dia dengar suara yang menyeramkan. Raksasa berjalan, boom boom boom. Raksasa berjalan, boom. 3, 5, 4, 4. Aku mencium bau anak kecil. Raksasa jahat melompat-lompat dan Jack terlempar keluar dari ruangan. Di belakang dia mengejar-ngejar. Di belakang
dia temukan sekantung emas. Emas ibunya yang raksasa dulu curi bertahun-tahun yang lalu. Lewat dahan Jack meluncur-luncur, lewat dahan Jack meluncur. Sampai tanah dia ambil kapak, cop cop cop, pohonnya rubuh. Ibu kita kaya, Jack bilang, dan Jack memberi ibunya sekantung emas. Hidup mereka pun bahagia, hidup mereka bahagia. Bisakah ibu membacakan kami cerita? Ya, bacakan kami cerita, Bu. Oke, ibu akan ceritakan. Tutup mata kalian dan ibu akan cerita tentang si kecil berkerudung merah. Yeay! Cerita tentang anak berkerudung merah. Aha, aha, Dia pergi ke rumah neneknya. aha, aha. Dia lewat hutan yang gelap agar bisa bertemu nenek secepatnya. Aha, 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 Serigala yang jahat melihatnya. aha, aha, Dia mengangkat topi dan bilang, Apa kabarmu? aha, aha. dia bilang, Nenekku sedang sakit dan ku bawakan kue agar lekas baik. Aha, aha, aha. kata anak berkerudung merah. Harus lari. Aha, aha. Ku janji bertemu nenek jam 1:30. Aha, aha. Dia bilang, Selamat siang. lalu pergi. Tapi serigala tahu jalan yang lebih cepat. Aha, 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 Serigala jahat sampai di rumah nenek. aha, aha, Nenek sudah tua dan sendirian. aha, aha. Nenek masuk lemari. Serigala bilang, lalu dia pakai baju dan naik ke ranjangnya. Aha, aha, aha. Lalu datanglah anak berkerudung merah. Aha, aha. Nenek sayangku datang secepatnya. Aha, aha. Serigala bilang, Sayang kemarilah. tapi gadis kecil tahu ada yang salah. Aha, aha, aha. Nenek besar sekali telingamu. Aha, aha. Nenek besar sekali matamu. Aha, aha. Nenek besar sekali gigimu. Serigala bilang, Bagus untuk makan kamu. Aha, aha, aha. anak berkerudung merah menangis. Aha, aha, Lalu datang pemburu yang sedang di hutan. aha, aha. Pemburu memasukkan serigala ke karung dan serigala jahat tak pernah kembali. Aha, aha, aha. Kita sudah aman nih. Gadis kecil bilang, Aha, aha, dan dia bantu nenek naik ke ranjang. aha, aha. Mereka makan kue dengan gembira dan inilah akhir cerita. Aha, aha, aha. Bagi, apakah kamu mengambil apelnya Haki? Tidak. Hei, apelku hilang. Itu bukan aku. Bagi, apa itu? Ayah rasa ini waktu yang tepat untuk memberitahumu sebuah cerita. Bagi, ada anak penjaga domba, anak terbodoh yang pernah ada. Suatu hari tak tahu mengapa, dia pikir seru, dia berbohong, dia menangis. Serigala,
bukit petani datang untuk menangkap serigala, tapi tak ada serigala. Itu trikku saja. Hahaha, seru. Petani bilang jangan begitu, jangan pernah membohongi aku lagi. Baiklah, aku janji. Dan besoknya 10:30 anak itu menangis lagi. Dari atas bukit petani datang untuk menangkap serigala, tapi tak ada serigala. Itu trikku saja. Hahaha, seru. Petani bilang jangan begitu, jangan pernah membohongi aku lagi. Baiklah, aku janji. Di hari itu jam 2:30 serigala benar-benar datang. Dia ke ladang mengerikan, menakuti anak dan mencuri domba. Si anak menangis. Serigala, tolong! Lari, 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 lari! Tolong aku, serigala! Aku tidak bohong! Tolong datang bantu aku! Tapi tak ada yang datang. Anak itu ketakutan, serigala mencuri semua domba. Dia sedih karena dia tahu sudah berbuat yang sangat buruk. Lalu dia memutuskan, Aku tidak akan pernah bohong lagi. Hal yang sangat penting untuk dilakukan adalah Adalah berkata yang Jujur. jujur. Ibu, itu kata-kata apa? itu tortoise, Hagi. Apa itu tortoise? Tortoise itu seperti kura-kura tapi lebih besar. Lalu apa itu hare? Hare itu sejenis kelinci. Mengapa judul bukunya bukan Turtle and Rabbit? Itu pertanyaan yang bagus. Ayo bacakan bukunya, Bu. Oke, akan ibu bacakan. Suatu hari si kelinci mengganggu temannya si kura-kura. Dia agak nakal. Kalian tahu kan kelinci itu larinya bisa sangat cepat. Sedangkan si kura-kura dia sudah sangat tua, jadi jalannya lambat sekali. Kamu pasti sangat sedih, jalanmu lambat sekali. Kura-kura tampak marah, mereka pun berlomba. Ayo kita balapan. Dia bilang, Kamu lambat pasti kalah. Aku bisa. Tidak, lihat saja nanti. mereka pun berlomba. Babi bilang mulai, kelinci pun lari, melewati bukit tak kelihatan lagi. Kura-kura tampak diam di tempat di hari perlombaan. Kelinci tertawa, Ho ho ho, kura-kura lambat sekali. Aku tak terkalahkan. Tidak, tidak, tidak. di hari perlombaan. Kasihan kura-kura, jalannya sangat lambat. Dia lelah tapi kuat di hari perlombaan. Aku jauh di depan. Aku mau tidur siang. Dia bilang, dia pasang kasur lalu tidur di hari perlombaan. 5 menit saja cukup. Kelinci pun tertidur, dia pun mendengkur di hari perlombaan. Kura-kura berjalan sambil bernyanyi riang. Dia lambat tapi kuat di hari perlombaan. Aku takkan menyerah. Tidak, tidak, tidak. Dia semakin percaya diri Ayo kakiku, jalan, jalan, jalan. di hari perlombaan. Walau bukitnya curam, dia tetap jalan dan merangkak. Si kelinci tetap tidur di hari perlombaan. Akhirnya dia melewati kelinci yang sedang tertidur lelap Garis final aku hampir sampai. di hari perlombaan. Menonton
hari perlombaan. Pelajaran yang bisa kita ambil, walau cepat atau lambat. Kalau kerja keras pasti bisa di hari perlombaan. Di hari perlombaan. Dahulu mereka hidup di atas rumput hijau. Billy si kecil, Billy si sedang, Billy si besar. keluarga kambing. Billy si besar keluarga kambing. Makan rumput sepanjang hari sampai semua habis. Semanggi pun dimakan. Sampai habis semua. Si pemotong rumput keluarga kambing. Si pemotong rumput keluarga kambing. Di atas sungai lewati jembatan, ada bukit penuh rumput hijau dan lezat. Penuh nutrisi. Kesukaan mereka rumput yang segar. Kesukaan mereka rumput yang segar. Billy si kecil turun ke sungai dan lompat lewat jembatan. Klipeti, klopeti, klipeti, hopeti, ada raksasa berteriak. Berhenti. Raksasa berteriak berhenti. Siapa kamu? Kata raksasa, Aku Billy kecil keluarga kambing. Sebelum ku jadi kurus, ku makan kamu. inikah akhir Billy keluarga kambing? Inikah akhir keluarga kambing? Oh, tolong Tuan raksasa, aku sangat kecil dan Tuan tampak sangat lapar. Billy si sedang akan datang sebentar lagi. Dia lebih besar dan lebih lezat. Baiklah kalau begitu. Aku akan tunggu Billy si kambing sedang. Billy si sedang turun ke sungai, lompat lewati jembatan. Klipeti, klopeti, klipeti, hopeti, ada raksasa berteriak. Berhenti. Raksasa berteriak berhenti. Siapa kamu? Kata raksasa, Aku Billy sedang keluarga kambing. Sebelum ku jadi kurus, ku makan kamu. inikah akhir Billy keluarga kambing? Inikah akhir keluarga kambing? Oh, tolong Tuan raksasa, aku tidak begitu besar dan Tuan tampak sangat lapar. Billy si besar akan datang sebentar lagi. Dia lebih besar dan lebih lezat. Baik, pergilah. Aku akan menunggu Billy si besar. Billy si besar turun ke sungai, lompat lewati jembatan. Klipeti, klopeti, klipeti, hopeti, ada raksasa berteriak. Berhenti. Raksasa berteriak berhenti. Siapa kamu? Kata raksasa, Aku Billy si besar keluarga kambing. Sebelum ku jadi kurus, ku makan kamu. inikah akhir Billy keluarga kambing? Inikah akhir keluarga kambing? Oh ya. Billy si besar turunkan tanduknya dan menyerang raksasa. Diputar, diputar, lalu dilempar. Lewati gunung, raksasa terbang. Lewati gunung raksasa terbang. Dan mereka hidup bahagia di atas rumput hijau. Billy si kecil, Billy si sedang, Billy si besar. Keluarga kambing. Billy si besar keluarga kambing. Ini cerita tiga babi kecil. Tiga babi kecil, tiga babi kecil. Ini cerita tiga babi kecil. Suatu hari tiga babi kecil punya tiga rumah kecil. Dalam satu baris, dalam satu baris. Tiga babi kecil punya tiga rumah kecil. Suatu hari Rumahku dari jerami, rumahku dari kayu, rumahku dari bata.
masuk, biarkan ku masuk, biarkan ku masuk. Tidak boleh masuk rumahku. Tidak, 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 tidak. Oh ya, sekarang aku jadi marah, jadi marah, jadi marah. Sekarang aku jadi marah, ku robohkan rumahmu. Ah, tidak. Serigala bilang, babi kecil, biarkan ku masuk, biarkan ku masuk, biarkan ku masuk. Tidak boleh masuk rumahku. Tidak, 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 tidak. Oh ya, sekarang aku jadi marah, jadi marah, jadi marah. Sekarang aku jadi marah, ku robohkan rumahmu. Ah, tidak, lari. Serigala bilang, babi kecil, biarkan ku masuk, biarkan ku masuk, biarkan ku masuk. Tidak boleh masuk rumahku. Tidak, 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 tidak. Oh ya, sekarang aku jadi marah, jadi marah, jadi marah. Sekarang aku jadi marah, ku robohkan rumahmu. Coba saja kalau bisa. Kata polisi, Kau tak boleh lakukan itu. Tidak boleh, tidak boleh. kata bapak polisi. Kau tidak boleh lakukan itu. Tidak, 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 tidak. Itulah cerita tiga babi kecil, tiga babi kecil, tiga babi kecil. Itulah cerita tiga babi kecil. Di suatu hari, di suatu hari, di suatu hari. Ayah, bisakah bacakan kami sebuah cerita? Oh, tentu saja sayang. Cerita tentang anak berkerudung merah. Yeay! Suatu hari anak berkerudung merah keluar. Suatu hari Dia akan pergi ke rumah neneknya yang jauh. yang jauh, Dia mengikuti jalan menuju hutan yang gelap untuk sampai ke rumah nenek secepat yang dia bisa. secepat yang dia bisa. Serigala jahat besar mulai terlihat. Oh, serigala. Dia angkat topinya dan berkata, "Bagaimana kabarmu?" Nenekku sedang sakit. Aku membawakan kue agar dia lekas sembuh. Aku harus lari, nenekku menungguku. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Tapi serigala jahat tahu jalan yang lebih cepat. Jalan yang lebih cepat. Dia sampai di rumah nenek sebelum anak si kerudung merah. Si kerudung merah yang malang. Dia menaruh nenek di lemari, kenakan pakaiannya dan melompat ke tempat tidur. Anak kerudung merah tiba di rumah. Di rumah. Nenekku tersayang, aku datang secepat mungkin. Kenapa telingamu besar? Kenapa matamu juga besar? Nenek, kenapa gigimu juga besar? Ini bagus untuk memakanmu. Oh, tidak. Tolong, Anak kerudung merah menangis. tolong. Dan larilah seorang pemburu yang ada di hutan. Di hutan. Pemburu menangkap serigala yang dia masukkan ke dalam karung. Dan serigala besar yang jahat tak pernah kembali. Dia tak pernah kembali. Kita sudah aman, Nenek. Gadis kecil berkata, Gadis kecil berkata,
dan dia membantu nenek kembali ke tempat tidur. Ke tempat tidur. Mereka makan kue dengan gembira dan cerita ini berakhir. Dan cerita ini berakhir. Hati-hati ada batu, Ayah. Oh, di mana? Oh, apa? Tidak, aku hanya berbohong. Oh, sayang. Aku pikir sudah waktunya untuk menceritakan sebuah cerita. Anak laki-laki, siapa yang lihat domba? Laki-laki konyol, apa kau pernah lihat? Suatu hari yang cerah, siapa tahu mengapa dia pikir senang-senang, dia akan berbohong. Ada serigala, datanglah ke sini, lari. Dan ke atas bukit seorang petani datang untuk mengejar serigala itu pergi lagi. Tidak ada serigala, tidak ada satupun. Aku hanya berbohong untuk bersenang-senang. Hei anak muda, jangan berbohong lagi padaku. Baiklah, saya berjanji. Esok harinya pukul 9:30, bocah konyol itu putuskan menipu lagi. Naik dari bukit, dia berteriak keras Serigala, untuk bersenang-senang. serigala, tolong datanglah, tolong ke sini, lari. Dan ke atas bukit petani datang untuk mengejar serigala itu pergi lagi. Tidak ada serigala, tidak ada satupun. Itu hanya trik. Aku hanya bermain untuk bersenang-senang saja. Hei, aku sudah bilang, jangan berbohong padaku lagi. Baiklah, aku berjanji. Tapi di hari yang sama pada siang hari, serigala besar yang jahat sudah terlihat. Ke lapangan serigala itu merayap untuk takuti anak itu dan mencuri domba. Serigala, tolong, ini bukan mainan. Aku bersungguh-sungguh. Ada serigala, tolong aku, lari. Kali ini tak ada yang datang membantu. Serigala mencuri domba di depan mata. Anak kecil sangat sedih karena dia tahu bahwa dia jahat. Dia putuskan di sana dan kemudian Aku tak akan pernah berbohong lagi. yang paling penting, hal yang harus dilakukan, katakan yang sebenarnya. Katakan yang benar, yang benar. Dari kayu. Rumahku terbuat dari batu bata. Oh tidak. Serigala mendekati dan berkata, Biarkan aku masuk. Biarkan aku masuk. Tidak, kau tak boleh masuk. Tidak. Oh, oke. Sekarang aku akan meniupnya. Huff, puff. Sekarang aku akan meniupnya dan hancurkan rumah kecilmu. Tidak, tolong. kemudian dia pindah ke sebelah dan
Biarkan aku masuk. Biarkan aku masuk. Tidak, tidak, kau tak boleh masuk. Tidak, tidak, tidak. Okey, sekarang aku akan meniupnya. Puff, 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 puff. Sekarang aku akan meniupnya dan hancurkan rumah kecilmu. Oh, tidak. Kemudian dia pindah ke sebelah dan berkata, Biarkan aku masuk. Biarkan aku masuk. Tidak, tidak, kau tak boleh masuk. Tidak, tidak, tidak. Oh yeah, sekarang aku akan meniupnya. Puff, 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 puff. Sekarang aku akan meniupnya dan hancurkan rumah kecilmu. petani itu mengejutkan serigala dan berkata, Kamu tak bisa melakukannya. Kamu tak bisa melakukannya. petani itu membawa serigala pergi dan 3 babi kecil selamat. Dan itulah kisah 3 babi kecil. 3 babi kecil, 3 babi kecil. Ini adalah kisah 3 babi kecil. Dahulu kala, dahulu kala, dahulu kala. Hei, siapa mau dengar cerita tentang singa dan kelinci? Ya, aku. Bolehkah aku menjadi kelincinya? Tentu saja boleh. Hei, bolehkah aku menjadi singa yang besar? Ya, kamu jadi singa. Oke, aku akan mulai. Singa yang besar sedang tidur di hutan. Lalu lewat kelinci yang tinggal di dekat sana. Dia tak sengaja menabrak kaki singa besar. Maafkan aku, Tuan Singa, katanya lalu dia terdiam. Itu benar-benar kecelakaan, aku tidak sengaja. Singa memukul kelinci tepat di ekornya. Kamu tertangkap, aku akan menahanmu. Tolong Tuan Singa, bebaskan aku kali ini. Aku berjanjikan menolongmu suatu hari. Aku benar-benar akan menolongmu. Itu lucu, seekor kelinci menolong singa. Mungkin ku akan melepaskanmu, tapi untuk kali ini kau hanyalah kelinci kecil yang lemah. Oh, terima kasih Tuan Singa. Lihatlah senyum di wajahku. Setiap kebaikan jadikan dunia lebih baik. Lihatkan semua baik-baik saja. Dengan begitu, singa besar melepaskan si kelinci kecil. Oh, baik sekali ya singanya. Oh ya, tapi kamu tidak akan tahu apa yang akan terjadi setelah Ini. Apa yang akan terjadi, Charlie? Katakan padaku. Suatu hari pemburu menangkap singa di jaring. Dan singa pun menjadi berkeringat ketakutan. Dia menggeram keras sampai kelinci mendengarnya. Oh, apakah itu suaramu, singa temanku? Dan kelinci kecil punya ide yang bagus. Dia menggigit tali jaring hingga lubang kecil. Lubangnya jadi besar dan singa bisa keluar. Lalu dia lihat kelinci dan bilang, ini semua tentang apa? Itulah gunanya teman, kita saling membantu. Sangat menyenangkan membantu teman kita. Dan ku selalu tepati semua janji-janjiku. Aku sudah bilang ku akan balas kebaikanmu. Kebaikan adalah hadiah yang membebaskanmu.
singa dan kelinci hidup bahagia selamanya. Seperti teman baik? Ya, itu benar. Aku singa. Ibu, ceritakan pada kami tentang gadis kecil yang suka pakai baju merah. Ya, aku juga ingin tahu cerita tentang serigala besar. Ya, aku juga. Baiklah, sekarang ibu akan bercerita. Kalian duduk dan dengarkan. Ada seorang gadis berbaju merah. Oh ya, aku akan berjalan-jalan. Katanya, Oh ya, aku mau ke rumah nenek lewat hutan. Ku tahu jalan pintas yang bagus. Oh ya, la 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 la. merah kecilku, jangan bicara pada orang asing ya. Ya ibu. La 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 la. Ibu membawakan kue yang lezat Oh ya, untuk diberikan pada neneknya. oh ya. Tapi saat di hutan, serigala menghentikannya dan bilang, "Halo si kecil," Aku harus pergi. katanya. Oh ya. Seharusnya aku tidak boleh berbicara pada orang asing. Tapi aku mau ke rumah nenek, dia sedang sakit. Oh ya. Kata si merah. Kamu bau. Oh ya. Dia lalu pergi, serigala mengikuti dan mengambil jalan yang lebih cepat. Tidak. Ya, benar anak kecil. Serigala sampai di rumah nenek. Tidak. Dia menakutinya dengan wajah yang berbulu. Tidak. Serigala menguncinya di dalam lemari. Aku akan tidur di kasur pakai baju nenek. Tidak. Tolong aku. Ya, masuk sayang, Hai nenek. kata si kecil saat masuk pintu. Oh ya. Kebawakan kue dari ibu. Oh ya. Oh, enak, kata serigala lalu bersendawa. Saat itulah dia lihat rambut palsunya. Oh ya. Ups. Nenek, mengapa telingamu besar? Apa benar begitu? Nenek, mengapa matamu besar? Apa begitu? Nenek, mengapa gigimu besar? Agar mudah memakanmu. Itu yang kamu pikirkan, Tuan? Hah? Tidak. Gadis kecil menangis. Oh ya. Lalu pemburu mendengar suaranya. Oh ya. Dia masuk menyerang serigala dan membebaskan nenek si kecil. Oh ya. Kamu serigala besar yang jahat. Nenek. Nenek ketakutan tapi baik-baik saja. Oh ya. Lalu si merah berkata, Aku mendapat pelajaran hari ini. Oh ya. Jangan berbicara pada orang asing. Itu benar. Lalu nenek dan si merah mengobrol panjang. Oh ya. Jadi apa yang terjadi pada si serigala itu? Mereka mengusirnya dan dia tidak pernah kembali lagi. Itu melegakan. Lalu apa yang terjadi pada kue yang dia bawa untuk neneknya? Apakah ada yang tersisa untukku? Charlie. Cek. Ada 3 beruang yang hidup di rumah di dalam hutan. Papa, mama, dan bayi beruang duduk dan makan buburnya.
terlalu panas. Geram papa beruang, ayo kita jalan-jalan ke hutan. Saat itulah Goldilocks datang, temukan rumah si beruang. Tok tok tok, tak ada yang menjawab, tapi Goldie masuk ke dapur. Baunya enak. Goldie ambil sendok, walau tak ada yang mengizinkan. Bubur papa beruang terlalu panas. Bubur mama beruang terlalu dingin. Bubur bayi beruang paling pas, paling pas, paling pas. Setelah Goldie kenyang, dia merasa mengantuk. Di ruang tengah dia melihat 3 kursi yang beda ukuran. Semua tampaknya nyaman. Goldie ingin mencobanya. Kursi papa beruang terlalu keras. Kursi mama beruang terlalu empuk. Kursi bayi beruang paling pas, paling pas, paling pas. Waktu Goldie duduk di sana, kursinya patah dan rusak. Goldie lalu naik ke atas tangga, temukan 3 kasur tidur. Semuanya tampak nyaman. Goldie ingin mencobanya. Kasur papa beruang terlalu keras. Kasur mama beruang terlalu empuk. Kasur bayi beruang paling pas, paling pas, paling pas. Goldilocks pun tertidur. 3 beruang pulang ke rumah. Saat mereka masuk ke dalam, mereka tahu ada orang lain. Seseorang sudah makan bubur. Geram papa, seseorang sudah makan bubur. Kata mama, Seseorang sudah makan bubur tangis bayi. dan menghabiskannya, dan menghabiskannya. Mereka masuk ruang tengah. Dan menurutmu apa yang mereka lihat? Seseorang sudah duduk di kursi. Geram papa, seseorang sudah duduk di kursi. Kata mama, Seseorang sudah duduk di kursi dan merusaknya, dan merusaknya. di atas tangga di ruang tidur. Dan menurutmu apa yang mereka lihat? Seseorang sudah tidur di kasur. Geram papa, seseorang sudah tidur di kasur. Kata mama, Seseorang sudah tidur di kasur tangis bayi. dan itu dia, dan itu dia. Goldilocks terbangun dan lihat 3 beruang menatapnya. Dia teriak dan lompat dari kasur, lalu lari terburu-buru. Turun tangga lewati pintu, Goldie pergi selamanya. 3 beruang garuk kepala, perbaiki kursi dan rapikan ranjang. Lalu duduk dan makan buburnya. Itulah cerita 3 beruang. Singa dan si tikus, singa dan si tikus. Ini cerita singa dan si tikus. Tikus berjalan ke hutan dan bangunkan singa yang tidur. Dengan marah dia pegang tikus. Tikus takut dan menangis. Dia bilang, Kalau kau lepaskan aku akan ku bantu suatu hari nanti. Kalau kau butuh aku akan datang. Singa dan si tikus, singa dan si tikus. Ini cerita singa dan si tikus. Singa dan si tikus, singa dan si tikus. Ini cerita singa dan si tikus. singa berkata, Kamu hewan kecil, bisa lakukan apa untukku? Begini saja, karena kau membuatku tertawa. Ku bebaskan kamu. Terima kasih. esoknya singa mengintai mangsa, tapi waktu jalan pulang, dia kena perangkap, terjebak sendirian. Singa dan si tikus, singa dan si tikus. Ini cerita singa dan si tikus. Singa dan si tikus, singa dan si tikus. Ini cerita
Tuhanmu. Jika kau tak membantu, aku takkan di sini. Singa dan si tikus, singa dan si tikus, sahabat sejati singa dan si tikus. Singa dan si tikus, singa dan si tikus, sahabat sejati singa dan si tikus. Singa dan si tikus, singa dan si tikus, ini cerita singa dan si tikus. Singa dan si tikus, singa dan si tikus, ini cerita singa dan si tikus. Dahulu kala 3 kambing bersaudara, ingin lewati sungai tapi tak punya kapal. Lihat di sana ada jembatan, kita lewati bukit penuh rumput indah. Be, 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 be. Pilih kambing kecil yang pertama lewati jembatan. Trip drop jembatannya bunyi. Siapa itu lewat jembatanku? Kata raksasa di bawah dan dia mendekat. Ku akan memakanmu. Kata si raksasa, kambing kecil bilang. Aku kecil, kakakku lebih besar. Tunggu sebentar, dia akan lewat jembatan. Raksasa bilang, Pergilah kamu. kambing kedua lewati jembatan. Trip drop jembatannya bunyi. Siapa itu lewat jembatanku? Kata raksasa di bawah dan dia mendekat. Ku akan memakanmu. Kata si raksasa, kambing bilang. Aku kecil, kakakku lebih besar. Tunggu sebentar, dia akan lewat jembatan. Raksasa bilang, Pergilah kamu. kambing paling besar lewati jembatan. Trip drop jembatannya bunyi. Siapa itu lewat jembatanku? Kata raksasa di bawah dan dia mendekat. Ku akan memakanmu. Kata si raksasa, kambing menatapnya bersiap menyerang. Raksasa jatuh kena tanduknya yang kuat. 3 kambing bersaudara hidup bahagia. Tiga babi kecil bernyanyi lalala, satu membangun rumah dari jerami. 3 babi kecil bernyanyi lalala, satu membangun rumah dari jerami. Serigala datang dan mengetuk pintu. Tok, 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 tok. Babi kecil, biarkan ku masuk. Tidak, 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 ku tak mengizinkanmu. Ku akan huff, ku akan puff, ku akan tiup rumahku. Huff, huff, huff. Dua babi kecil memperbaiki, satu membangun rumah dari kayu. 2 babi kecil memperbaiki, satu bangun rumah dari kayu. Serigala datang dan mengetuk pintu. Tok,
Dari bata serigala datang dan mengetuk pintu. Tok, 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 tok. Babi kecil, biarkan ku masuk. Tidak, 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 ku tak mengizinkanmu. Akan haf, ku akan puff, ku akan tiup rumahmu. Haf, haf, haf. Tapi dia tidak bisa merobohkan rumahnya. Dan 3 babi kecil hidup bahagia di rumah bata. Siap untuk cerita baru, kembar kecil? Bagaimana kalau Jack dan pohon kacang? Sempurna. Jack tinggal di peternakan kecil. Dia bekerja keras membantu ibunya. Suatu hari ibunya menyadari bahwa mereka kehabisan uang. Apa yang harus kita lakukan? Kita butuh uang untuk gaji dan makanan. Jack pergilah ke kota. Kita harus menjual sapi kesayangan. Jack membawa sapi ke kota. Di perjalanan dia bertemu laki-laki. Aku punya penawar untukmu. Kau bisa membeli kacang ajaibku. Kacang ajaib, bisa apa? Kau tanam dan mereka tumbuh sangat besar. Tanam di tanah dan dalam semalam mereka akan tumbuh tinggi sampai ke langit. Jack menjual sapi kepadanya. Dia bawa pulang kacang ajaib. Saat dia tunjukkan pada ibunya, dia sangat marah. Apa yang harus kita lakukan? Kamu bodoh sekali, ini kacang biasa. Ibu sedih
kalian tahu cerita gadis kecil berkerudung merah? Tentu kami tahu dan itu adalah cerita favoritku. Suatu ketika di dalam hutan hiduplah gadis berkerudung merah. Dia ingin menjenguk neneknya. Dia pergi membawa roti. Aku pergi berpetualang, ikuti jalannya dan ku akan aman. Tiba-tiba datang serigala jahat dengan gigi tajam dan kuping yang runcing. Halo gadis kecil, apa kabarmu? Kau mau kemana? Bolehkah aku ikut? Aku akan menjenguk nenek di rumahnya. Kau tak boleh ikut, ku akan sendirian. Tapi serigala punya rencana lain. Dia pergi ke rumah nenek lewat jalan yang lain. Serigala sampai rumah nenek, membuka pintunya seperti tikus. Nenek melihat serigala dan ketakutan. Dia lari ke lemari dan sembunyi. Ku akan tunggu di sini sampai gadis berkerudung merah datang. Dia pakai baju nenek warna merah muda dan kacamata. Akulah serigala yang pintar, berpura-pura menjadi nenek yang sakit. Aku harap kerudung merah cepat sampai dan menyelamatkanku dari serigala jahat. Akhirnya si kerudung merah sampai ke rumah nenek. Dia membuka pintu dan berjalan ke tempat tidurnya. Nenek, aku sudah di sini. Ku bawakan roti yang lezat. Terima kasih, oh sayangku. Aku merasa sakit, coba periksalah. Nenek tampak berbeda. Apa yang bisa aku lakukan? Aku pasti digigit serangga. Coba naik ke sini dan peluklah aku. Nenek, mengapa matamu besar? Melihatmu, Nenek, telingamu besar. untuk mendengarmu, Nenek, gigimu besar. untuk memakanmu. Kasihan sekali si kerudung merah. Tapi untungnya bapak tukang ledeng sedang lewat di dekat rumah neneknya. Dia mendengar tangisannya lalu mendobrak masuk ke dalam rumah. Ada apa? Apa kau baik saja? Ku dengar teriakanmu dari jauh. Hei serigala, kau pergilah dan jangan berani kembali lagi ke sini. Terima kasih, Bapak yang baik. Ku harap serigala takkan kembali. Di manakah nenekku? Apakah serigala menangkapnya sebelum aku? Aku di sini, merah kecilku. Aku sembunyi dari serigala. Syukurlah nenek baik saja. Bapak yang baik, kau selamatkan kami. Sekarang ceritanya akan berakhir. Kita bisa belajar dari kerudung merah. Jangan berbicara pada orang asing dan selalu jadi anak yang baik.